Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana dalam pembelajaran tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem itu adalah pelajaran IPA yang paling mudah ya. Buat kalian, coba lihat gambarnya, di situ ada gambar ikan-ikan, terumbu karang, batu-batu di dalam lautan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem itu interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dan benda mati yang di dalamnya ada hubungan ketergantungan atau saling membutuhkan. Jika terlalu panjang, intinya itu ekosistem itu adalah adanya suatu hubungan antara benda hidup dan benda mati yang ada hubungan saling membutuhkan. Contohnya ya, ini ada gambar sungai, ada gambar sebuah lahan seperti hutan kecil ya, ada bunga, ada jamur, mungkin di dalamnya juga ada hewan-hewannya. Itu juga ada benda mati seperti batu. Ada air, itu juga benda mati. Benda hidupnya apa? Bunga, jamur, pohon. Mereka berhubungan tidak? Berhubungan. Jadi, air itu benda mati dibutuhkan oleh bunga dan tumbuhan benda hidup untuk bertahan hidup. Itu namanya ketergantungan antara benda hidup dan benda mati dalam sebuah lingkungan. Itu namanya ekosistem. Jadi ekosistem itu yaitu adanya sebuah hubungan antara makhluk hidup dan benda mati yang adanya yang memiliki hubungan saling ketergantungan, artinya saling membutuhkan. Nah, di dalam ekosistem itu ada komponen, yaitu sesuatu yang menyusun. Yaitu yang pertama komponen biotik, artinya komponen yang hidup atau benda hidup. Yang kedua yaitu komponen abiotik atau benda yang mati atau benda mati atau tak bernyawa. Komponen biotik atau benda hidup contohnya hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Hewan, tumbuhan, manusia kalian sudah tidak asing lagi ya tentunya. Sedangkan mikroorganisme itu contohnya seperti bakteri, jamur, itu contohnya adalah komponen biotik atau komponen hidup yang terkecil atau kadang tidak bisa dilihat oleh mata. Komponen selanjutnya yaitu komponen abiotik atau benda mati. Contohnya udara, air, sinar matahari, dan tanah, itu benda mati. Jadi di dalam sebuah ekosistem itu terdapat hubungan ketergantungan ya antara benda hidup dan benda mati. Contohnya hewan memerlukan udara untuk bernafas, tumbuhan, manusia juga memerlukan udara. Hewan, tumbuhan, manusia juga membutuhkan air. Begitu juga hewan, tumbuhan, manusia membutuhkan sinar matahari. Begitu seterusnya ya, itu namanya hubungan ketergantungan. Nah, di dalam pelajaran ekosistem ini ada banyak istilah yang akan membuat kalian sedikit bingung ya jika belum paham. Maka dari itu mari kita perhatikan sebentar. Ibu akan membahas tentang istilah-istilah dalam ekosistem yang perlu kalian ketahui ya. Nanti lebih jauh lagi kita akan mengenal kata individu. Individu itu apa? Individu itu adalah satu makhluk hidup, bisa itu manusia, bisa itu hewan. Contohnya ini digambar adalah satu ekor jerapah. Nah, satu ekor jerapah ini disebut individu. Atau sebuah makhluk hidup yang tidak dapat terbagi-bagi lagi, utuh satu. Ini namanya satu jerapah, itu namanya individu. Begitu juga dengan manusia. Satu manusia juga disebut dengan individu. Oke, selanjutnya populasi. Nanti kalian akan mengenal atau sering mendengar istilah populasi. Populasi itu apa sih anak-anak? Populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis. Nah, tadi contohnya jika individunya adalah jerapah, maka populasi adalah kumpulan individu yang sejenis. Jadi ada 3 ekor jerapah, itu kan sejenis ya. Semuanya jerapah, tidak ada yang ayam, tidak ada yang bebek, itu namanya sejenis. Semuanya itu adalah satu jenis jerapah. Ini namanya populasi jerapah.
Selanjutnya itu adalah komunitas. Ada komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi di dalam satu lingkungan. Contoh, komunitas sungai. Di dalam komunitas sungai itu ada kumpulan ikan, ada populasi ikan, ada populasi lumut, ada populasi anggang-anggang, dan ada populasi hewan lain. Ada juga mungkin populasi kepiting sungai ya. Yang ada di gambar tersebut adalah komunitas yang ada di padang rumput yang terjadi kemarau. Itu ada populasi jerapah, ada populasi banteng, ada populasi singa, dan ada populasi rusa. Itu namanya komunitas. Selanjutnya ada lagi habitat. Habitat itu adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Contohnya, kalau ikan habitatnya di air. Kalau teratai habitatnya di air juga. Gitu. Kiranya kalian sedikit mengerti ya apa itu individu, apa itu populasi, komunitas, dan habitat. Kalian harus sering-sering pelajari, baca-baca dari sumber yang lain seperti buku atau PowerPoint buku guru dan PowerPoint lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan menebak ya, siapakah dia? Nah, di sini ada gambar satu ekor badak, satu manusia, dan satu ekor jerapah. Kalian tebak itu apa? Termasuk populasi, individu, atau komunitas? Ya, betul, itu individu. Nah, ada 4 ekor badak, ada beberapa ekor monyet, dan ada beberapa ekor jerapah. Itu apa? Termasuk individu kah? Atau termasuk komunitas? Atau termasuk populasi? Ya, tepat sekali jawaban kamu. Itu adalah populasi. Sedangkan gambar yang paling bawah ini yang tidak berjudul itu adalah komunitas. Kenapa disebut komunitas? Karena itu ada kumpulan beberapa populasi, yaitu populasi jerapah, populasi banteng, populasi kijang, atau apa itu namanya? Kijang, iya betul. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem itu dari segi pembentukannya ada 2 jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa sih ekosistem alami itu? Ekosistem alami itu adalah ekosistem atau sebuah lingkungan yang terbentuk alami ya. Alami yaitu sudah ada dari dulu, sudah tercipta oleh Allah ya. Contohnya itu sungai. Contohnya itu gunung, ini gunung, ada sungai yang ada alami ya, ada yang buatan juga. Nah, selanjutnya kalau yang buatan itu yang seperti apa? Yaitu contohnya yaitu yang dibentuk oleh manusia. Contohnya kolam ikan, terus waduk, terus sawah. Ini sawah juga masuk ekosistem buatan. Kalau yang alami contohnya itu danau, bukan waduk ya. Kalau waduk itu dibuat oleh manusia. Waduk Sembor itu berarti ekosistem buatan ya. Kalau Danau Toba itu ekosistem alami. Selanjutnya, ekosistem itu ada jenis yang darat dan air. Contoh ekosistem darat itu seperti gurun, padang rumput, atau hutan hujan tropis. Kalau ekosistem air itu ada contohnya di laut, ekosistem laut itu namanya ekosistem air. Nah, ekosistem darat ini ada beberapa contohnya ya, yaitu yang pertama sesuai gambar yaitu ekosistem hutan hujan ya. Hutan hujan biasanya itu kalau turun hujan yang tinggi itu tumbuhannya akan semakin bagus, semakin lebat. Selain itu ada ekosistem padang rumput. Padang rumput adalah daratan yang luas yang meliputi tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhannya yang sebagian besar adalah rumput. Selanjutnya gurun adalah sebuah daratan yang luas yang jarang terdapat tumbuhan di dalamnya. Hanya terdapat pasir dan udaranya sangat panas, sangat tinggi sehingga kandungan air di dalamnya juga sangat sedikit. Karena di situ jarang turun hujan. Jadi jarang sekali air di sana dan tumbuhan juga tidak banyak tumbuh. Tumbuhan yang tumbuh di gurun hanya beberapa kaktus dan rumput yang tajam.
Selanjutnya yaitu ekosistem tundra. Tundra itu bisa dibilang dengan lingkungan yang sangat dingin sampai timbul beberapa es dan banyak sekali lumut. Namun di sana itu kering ya. Walaupun dingin tapi lingkungannya kering. Sedangkan tuh taiga itu adalah ekosistem yang tumbuhannya itu sejenis. Contohnya cemara banyak sekali, itu namanya ekosistem taiga. Nah, ekosistem air sendiri itu ada dua jenis, yaitu air tawar dan air laut atau air asin. Ekosistem air tawar itu bisa berupa sungai, bisa berupa waduk, danau. Sedangkan ekosistem air laut itu bisa juga laut ya, atau pokoknya yang ada laut yang air asin. Nah, ekosistem itu bisa mengalami perubahan dengan ada beberapa faktor ya. Perubahan ekosistem bisa terjadi secara alami maupun karena aktivitas manusia ya. Contohnya, perubahan ekosistem yang alami itu disebabkan oleh gunung meletus, gempa bumi, pohon tumbang, longsor, dan hujan. Sedangkan perubahan ekosistem yang disebabkan manusia biasanya sungai yang kotor atau juga kebakaran hutan. Bagaimana maksudnya perubahan ekosistem itu? Semisal ya, tadinya musim kemarau, semua tanah menjadi tandus. Lalu turunlah hujan atau terjadi musim penghujan. Maka akan terjadi perubahan ekosistem. Tadinya yang hutannya seperti gundul, gersang, tidak ada tanaman. Ketika turun hujan atau ada faktor alami yaitu hujan, itu nanti akan tumbuh beberapa tanaman, biji-bijian semua tumbuh dan pohon-pohonan akan semakin subur. Itu yang disebut ekosistem. Contoh yang lain dalam perubahan ekosistem itu contohnya adalah ketika musim hujan, tanam-tanaman itu akan banyak tumbuh biji-bijian sehingga membuat tikus banyak keluar dari tanah dan makan. Itulah ketika keluar banyak tikus maka pemburunya juga akan banyak. Ketika banyak tikus maka ular juga akan makan banyak atau akan memburu tikus-tikus itu. Sehingga akan terjadi perubahan ekosistem di dalamnya. Penjelasan Bu Guru tentang ekosistem ya, tentang apa itu individu, populasi, komunitas, atau itu habitat. Terus Ibu juga sudah menjelaskan apa itu ekosistem darat, ekosistem laut, ekosistem air tawar dan air asin, dan juga tentang contoh-contoh ekosistem darat ya. Sekian video dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tolong kalian perhatikan dengan baik ya, dan jangan lupa kalian terus belajar membaca buku tanpa Bu Guru suruh ya. Buku yang sudah Bu Guru bagikan kalian harus baca dengan baik dan pahami ya. Terima kasih, jangan lupa like dan komentar ya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.